Oke, Mbak, mungkin bisa dijelasin sedikit terkait Sambungan yang tadi atau beda lagi, Pak? Gimana ya? Beda aja lah. Beda aja. Ya udah. Ini Paling digabungin sama yang tadi itu, pencemaran nama baik sama ancaman itu. oh ya. Ya. Oke. Oh, nggak rapet bang? Iya siap. Oke. Ya. Oke, Mbak Mirna dan Abang mungkin bisa dijelasin sedikit nih terkait yang laporan di Polres Bekasi, gimana mungkin update-nya mungkin? Iya, terkait laporan di Polres Bekasi. Nah, saat ini perkembangan lagi periksa saksi, keterangan saksi. Mungkin selanjutnya memeriksa terlapor. Kok boleh dijelasin sedikit laporannya itu yang di Polres Bekasi terkait apa ya mungkin? Oh ya, terkait Ya, kalau terkait laporan di Bekasi itu kita melaporkan terkait pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh pihak, sebenarnya mungkin pada saat persidangan saya bukan posisi dari Bu Mirna, tapi itu kepolisian saya. Mungkin Bu Mirna bisa menjelaskan di persidangan gimana? Iya, jadi pas Pak Odi mengajukan gugatan pembatalan pernikahan di PA Bekasi, nah di situ beliau menyerahkan bukti, tapi ini fotokopi buktinya, bukan asli. PH-nya menyerahkan bukti. Itu buktinya tentang saya dituduh membuat surat kematian palsu atau fiktif, yang dimana saya tidak merasa. Kedua, itu udah jelas di sini surat kematian palsu mantan istrinya. Jadi seakan-akan saya tuh biar menikah sama si Pak Odi, saya memasukkan surat kematian. Kalau Pak Odi sini duda cerai mati, padahal dia duda cerai hidup. Yang tadi saya kasih lihat kan akte cerainya. Nah, disitulah hakim bilang, nih Bu, buktinya, tapi ini fotokopi semua. Ibu bisa nggak cari aslinya? Oh siap Pak, siap yang mulia, saya bilang. Udah, saya datangilah pihak KUA Jati Sampurna. Di situ langsung ketemu kepalanya, langsung beliau memberikan bukti pencatatan pernikahan saya dulu. Nah di situ ada aslinya ternyata, gitu loh. Ya di sini karena saya tidak merasa dan saya pengen secara legalitas, kan ada capnya dari Kelurahan Rawamangun. Saya datanglah ke Kelurahan Rawamangun dan saya juga bersurat meminta jawaban apa benar ini produk dari Kelurahan Rawamangun dan dicap dengan petinggi atau pejabat di sana, gitu kan. Ternyata dibalas, oh tidak, kami itu bukan produk kami dan ini tidak jelas, gitu loh. Dari nama aja sudah tidak sinkron, dari nama alamatnya Kayu Manis, terus meninggal 2006, terus apa hubungannya sama saya yang menikah 2008, gitu loh, kan udah jelas. Terus kedua, intinya tidak, bukan produknya Kelurahan Rawamangun lah ya. Akhirnya saya sudah di situ merasa ini berarti kan ada dugaan pemalsuan dokumen negara. Makanya saya berdiskusi dengan PH saya bilang gimana nih Bang, katanya. Terus oh yaudah kalau gitu kita laporan ke Polres Bekasi, karena kan memang tuh di PA Bekasi kan kondisinya. Yaudah kita laporan, diterima sama pihak SPKT karena ada buktinya jelas kan sama jawaban kelurahan itu. Ya udah, terus diproses. Sekarang prosesnya pemanggilan saksi dari pihak KUA sama PA Bekasi. Nah, manajemen ini bukti laporannya pasal 264 Bang. Berarti sampai segininya Pak Odi melakukannya untuk menghindari harta gono gini. Menghindari pembagian harta bersama. Melihat kelakuan Pak Odi sampai effortnya seperti itu ya. Tanggapan Mbak Mirna sebagai mantan istri gimana mungkin ya? Iya, bener-bener speechless ya Mas. Karena selama pernikahan 17 tahun lebih loh, semua dokumentasi negara untuk anak, untuk rumah tangga semua beliau yang urus. Kita cuma terima beres sebagai istri. Sampai KTP saya pun alamatnya sama dengan KTP dia, tapi alamatnya bukan alamat rumah kami, alamat rumah orang tuanya, yang dimana saya setelah menikah dengan dia tidak pernah nginep satu malam pun, boro-boro tinggal di sana. Itu apa nggak kurang? Jelas di sini dia yang membereskan atau dia yang membuat semua. Kita mah menerima aja istri kan, gitu loh. Jadi sempat saya komplain dulu ya, kenapa kita udah punya rumah pribadi, kenapa nggak pindah alamat di KTP? Alasannya dengan apa? Simple. Udah banyak yang tahu urusan aku di sini, ya udah ini aja biar nggak ribet. Oh ya udah, gitu loh. Berarti di sini kan sudah jawaban. Kalau ada apapun kepalsuan, kalau dia bilang itu palsu, ya udah berarti kan dia palsuin, bukan saya, kasarnya gitu. Karena buku nikah itu juga kan dari awal status dia duda cerai hidup kan, otomatis kan ditanya status Anda suami istri ini, calon mempelai ini apa. Kalau saya jelas gadis, kalau dia duda cerai hidup, berarti kan akte cerai dia diserahkan. Nah kemarin bukti tadi yang saya kasih bukti akte cerainya hidup itu kan punya ex istri, dibaca nggak Mas? Ex suaminya nggak ada, berarti kan ditahan sama KUA kan aslinya tuh, buat ditukar buku nikah sama saya.
Itu juga saya ngajuin gugatan perceraian di PA Jaksel. Buku nikah saya ditarik. Buat apa? Buat diganti akte cerai. Ya nggak mungkin dia megang akte cerai tapi nggak ditarik gitu kalau dia mau nikah resmi pakai buku nikah, nggak mungkin. Nanti ada yang nanti dia ngeklaim lagi, wah saya masih suami orang. Ya kan kayak sekarang. Masih mau pemanggilan itu ya? Terlapor. Ya, dengan Polres Bekasi ini pasal 264 statusnya Pak Odi terlapor. Nah, lagi mau dipanggil dia. Periksa. Berarti tinggal nunggu pemanggilan Pak Odi dari Polres Iya. Bekasi Karena ya? bukti sudah jelas, saksi sudah semua. 4 orang saksi. 4 orang saksi. Oke.